Kehamilan pada trimester pertama sekitar 11 minggu. Ini pemeriksaan rutin di mana kita mulai mengukur dari tengkuk atau nuchal thickness. Perhatikan batas ketebalannya adalah di bawah 2,5 mili, itu 1,1 normal. Jadi tengkuk bayi itu adalah cairan limfe atau kelenjar getah bening yang bentuknya seperti kelenjar lemak. Dan itu dipompa oleh jantung ya. Nah ini kita melihat struktur yang namanya intracranial translucency. Kalau ada nuchal thickness, nuchal translucency, ini ada intracranial translucency. Itu adalah bagian dari batang otak, dimana kalau struktur itu ada artinya tulang belakang pasti normal ya. Kalau struktur tadi tidak terlihat biasanya spina bifida atau tulang belakangnya pecah. Perhatikan ini rahang atas, dagu bawah ya, bagian mulut yang kita amati, tulang-tulang wajah ya, terus kita bisa melihat nasal bone atau tulang hidung dengan jelas. Ini pemeriksaan yang kita lakukan dari USG abdomen ya, ini bukan dari transvaginal. Ya itu nasal bone, jadi nasal bone itu kita pakai untuk screening Down syndrome, trisomi ya. Jadi tulang hidung harus selalu ada pada kita yang normal. Ini kebetulan ibunya langsing ya, jadi tidak ketebalan perutnya tidak mengganggu pemeriksaan dari USG abdomen. Dan USG abdomen kalau ibunya cukup langsing ya jelas bisa sampai dalam kelihatan. Ini kepala. Kita melihat seperti bagian kupu-kupu itu ya, itu adalah plexus choroideus atau bakal nanti jadi cerebral cortex, otak besar. Harus seimbang. Tidak boleh kupu-kupunya patah atau kupu-kupunya sayapnya patah sebelah. Ya kalau tidak terlihat struktur kupu-kupu itu artinya sisanya tinggal air. Otak yang jadi air ya namanya hidrosefalus ya. Jadi kalau ibu-ibu melihat sampai minggu awal begini ya struktur itu yang terlihat lah. Nah ini kita melihat bagian dalam otak tadi ya. Kalau yang sebelah itu potongan memanjang longitudinal, kalau yang kanan itu potongan transversal atau melintang. Tuh kita tadi lihat kepala otak. Ya ini masih kita lihat mata, itu lihat di dalam tuh lensa matanya ya jernih, bening. Jadi meskipun ini baru trimester pertama, kita bisa melihat dengan detail ya. Silakan kalau Anda ingin melakukan pemeriksaan pada konsultan feto maternal ya coba carilah di kota Anda mungkin ada. Jadi kalau pemeriksaan detail screening oleh konsultan feto maternal, dia harus mengambil pendidikan tambahan ya setelah menjadi spesialis kandungan sekolah lagi itu. Ya. Jadi kalau pemeriksaan yang namanya USG feto maternal ya USG yang dilakukan oleh seorang konsultan feto maternal ya. Bukan terus kemudian semua USG dibilang diperiksa oleh feto maternal, tidak. Ibu-ibu juga harus lebih bijak dan mengerti ya. Ini kita melihat detak jantung bayi ya. Yang saya ukur ini aliran darah pada namanya ductus venosus, itu yang mengalirkan oksigen ke bayi yang rasio oksigennya paling tinggi. Jadi kalau ibu-ibu melakukan pemeriksaan, dok saya melakukan USG feto maternal. Ya Anda diperiksa oleh siapa Bu? Kalau feto maternal artinya Anda diperiksa oleh seorang konsultan feto maternal ya, ada subnya namanya KFM itu. Ibu-ibu harus mulai memperhatikan dengan jeli ya. 4 dimensi itu hanya alat. Ya 4 dimensi bukan feto maternal, 4 dimensi itu hanya alat, jangan disamakan ya. Ini hanya alat ya. Kalau ibu-ibu mau melakukan pemeriksaan detail ya tanyakan pada dokter Anda ya. Kalau dirasa sudah cukup. Tapi kalau ibu-ibu, dok saya pengen pemeriksaan detail screening pada konsultan feto maternal ya Anda bisa lakukan secara mandiri kalau
di kota Anda ada ya. Ini perhatikan bagian tubuh janin secara keseluruhan. Kita bisa melihat tangan, kaki. Ya, ini USG abdomen ya, bukan USG dari transvaginal. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan USG dari atas dengan cukup jelas, ya ngapain periksa dari bawah gitu ya. Cukup jelas kok USG abdomen ya, tapi kalau ibunya obes, ya kita tidak mungkin dari atas ya. Ini kebetulan ibunya langsing, jadi kita bisa melihat dari atas dengan jelas. Panjang janin diukur dengan teliti 4,9 setara 11 minggu 5 hari. Jadi panjang janin ini yang sesuai dengan usia hamilnya. Jadi kalau ibu-ibunya bingung kapan haid terakhir, siklus tidak teratur, ya usia hamilnya kita ukur pakai melihat panjang janin tadi. Nah, trimester pertama kita coba lihat jantung, padahal ini baru 11 minggu. Dicoba melihat kondisinya ya. Frekuensi detak jantung antara 115 sampai 165, kadang bisa 170 ya. Harus ritmenya harus teratur, tidak boleh aritmia gitu. Nah, ini detakan jantung janin ya, kita sudah ukur. Jadi antara 115 batas bawah sampai 170 165 gitu ya. Detak jantung janin yang normal. Kadang cepat, kadang lambat ya. Kita lanjutkan pemeriksaan. Nah, sekelilingnya tuh yang hitam itu adalah air ketuban. Jadi air ketuban itu adalah air yang di dalam rongga kantung kehamilan yang berasal dari kencingnya bayi. Jadi kalau Anda merasa air ketubannya kurang, ya bukan tanggapannya minum bergentong-gentong, tidak, tapi coba dicek ginjalnya si bayi ada apa tidak ya. Terus kan pada bertanya, dok, lah itu air ketuban asalnya dari mana? Kita asumsikan saja kalau kita berenang di laut jadi ikan paus begitu ya. Kita kan minum, yang diminum ya air laut itu. Terus kalau kita jadi ikan, kita kencing, ya kencingnya jadi air laut. Terus yang berarti kita minum adalah air kencing kita sendiri. Ya sama seperti janin ini, dia berenang di dalam air ketuban, ya dia kencing di situ, terus dia minum lagi air kencingnya ya. Itulah suatu proses daur ulang terus menerus. Nah sekarang kalau air ketuban kurang, bukan berarti ibunya disuruh minum bergentong-gentong. Coba dilihat bayinya bisa minum apa tidak. Lambungnya si bayi terlihat tidak. Kalau lambung terlihat artinya bayi bisa menelan ya. Terus kita cari kandung kencingnya. Kalau kandung kencing normal artinya bayi punya ginjal. Ya, jadi pasti air ketubannya akan cukup. Nah, proses yang lain baru kita lihat apa ada lilitan, tali pusat yang membuat simpul mati sampai aliran darah tidak bisa jalan. Ya, atau ibunya ada hipertensi sampai ketubannya habis. Itu semua proses yang harus kita amati ya, bukan kentalan darah. Ya, ini jadi bayinya enak itu berenang di dalam air ketubannya, jumlahnya baik. Nah, kalau yang warna merah biru itu tali pusat. Yang tali pusat kadang kita bisa ngukur aliran darahnya, dan itu ya memang kadang hati-hati ada simpul tali pusat. Lilitan tali pusat juga kita tidak bisa menghindari ya. Ya mau-maunya si bayi kalau ada tali pusatnya melilit gitu, kan kita nggak bisa buka. Ya, jadi ini adalah kehamilan sekitar 11 minggu. Semuanya tampak normal. Screening juga kita sudah lakukan ya, ngelihat tulang belakang, tulang hidung, tengkuk. Tadi ada yang kita lihat intrakranial translusensi, struktur tangan, kaki, tulang rahang atas, rahang bawah. Jadi kita sudah amati semua keseluruhan. Dok, apakah perlu cek laborat? Lakukan pemeriksaan lab lengkap, darah lengkap, urin lengkap, gula, penyakit menular seksual, ferritin, zat besi, vitamin D, TORS, tokso, rubella, sitomegalovirus, herpes dicek.
Dan sekarang kita sudah bisa melakukan pemeriksaan NIPT dengan sangat terjangkau ya. NIPT sekarang yang basic bisa melihat apa? Kelaminnya bayi ya, termasuk kalau bayinya ada yang bukan laki perempuan ya, ada juga bayi dengan kelamin ganda itu ada ya. Dan itu bisa terlacak dari DNA, NIPT, dimana sekarang sudah di bawah 2 juta ya NIPT sekarang, mungkin sekitar 1,5 sampai 1,3 juta itu sudah bisa dilakukan ya NIPT dasar melihat Down syndrome, jenis kelamin ya. Bahkan banyak pasien dari pelosok itu mereka sudah mengerti dan mengambil NIPT ya, NIPT yang dasar. Semua normal ini 11 minggu.